dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita sehat walafiat untuk memberikan sehat walafiat untuk kita semua. Salawat serta salam yang tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan khususnya kepada kita yang menjadi umat yang baik. Hormat kepada kepala sekolah kita belum serta guru dan staf keduanya, dan yang terhormat juga saya katakan kepada murid-murid kita belum yang saya katakan terima kasih dan namanya buat kakak ini untuk menjalankan tugas. Jadi kita ini itu untuk menjalankan tugas PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Kan sasarannya itu kan TK sama ITS, sama IK. Saya akan membawa materi makna hadis dan sinonimnya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa itu arti hadis? Pengertian hadis. Hadis itu ucapan dari kata Nabi. Biasa. Sebelum itu gunakan etika. Kita bukan siswa MTS lagi ya. Acungkan tangan, perkenalan diri. Kita santai, jangan terlalu fokus. Kita bawa refresh. Santai. Ayo, acungkan tangan. Ayo, Kenalkan, nama saya Fikri Ambali. Bahasa berasal dari bahasa Arab. Dari akar kata yaitu hadasa yang dusu udusan wahdasatan, yang artinya baru, lunak, lembut, berita atau perkataan. Jadi hadis itu tahu nggak? Hadis itu bahasa Arab itu baru, hadis sesuatu yang baru. Kalau di kitab Ijan pasti kalian tahu. Nah, jadi itu secara menurut secara bahasa. Hadis menurut secara istilah, yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik secara fisik, moral, maupun perilaku sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Nah, jadi menurut istilah, hadis itu
berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya, itu menurut istilah. Lanjut, hadis qauliyah. Ada yang tahu arti qauliyah? Kauli, bangsa kauli. Qauli ya. Ucapan. Nah, hadis ucapan bisa ditulis boleh. Sebagai tuntunan petunjuk syara. Ada yang paham? Di sini hadis qauliyah, hadis ucapan. Contoh, ada contohnya. Nah, contohnya hadis qauliyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri imma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au amriatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih ya. Nah, jadi ini berupa perkataan. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Nah, ini ucapan dari Kanjeng Nabi, dari Rasul, langsung diringkas oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sebuah perkataan. Jadi sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini sebuah perkataan. Lanjut yang kedua, hadis fi'liyah. Ada yang tahu fi'liyah ini? Pekerjaan yang bukan padamuan, itu bahasa Sunda. Jadi hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Nah, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Nah, jadi fi'liyah itu seperti perbuatan-perbuatan Kanjeng Nabi, seperti hijrah dari Mekah ke Madinah, itu perbuatan. Terus ada lagi contoh seperti Kanjeng Nabi melakukan sholat 5 waktu itu, ketika sholat mengangkat kedua tangannya, itu perbuatan fi'liyah. Nah, ini contohnya hadis fi'liyah itu ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahri wa yaqulu li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Yang artinya aku melihat Rasulullah SAW melemparkan jumrahnya pada hari Nahar. Hari Nahar itu hari raya Idul Adha, dan bersabda, hendaklah kalian mempelajari manasik kalian dari itu, karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan bisa melaksanakan haji setelah hajiku ini. Hadis sahih. Anak bobong biasanya pada tahu ilmu nahu, sorof, takrir, kaporo, takrir, takrir, set, persetujuan. Nah, jadi hadis takririyah ini santuy we belajarnya, jangan terlalu fokus pada nyatet dah. Ya, bagus. Nah, jadi hadis persetujuan ini atau hadis takririyah yaitu diamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Nah, jadi
hadis takririyah ini sebuah persetujuan ya. Bila mana contohnya sholat maghrib itu 3 rakaat, setuju gak? Nah, setuju. Beda kalian 4 rakaat ya? Nah, ada contohnya hadis. Langsung artinya aja ya, panjang. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi sholat, kamu telah menepati sunnah dan mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Daud 338. Hadis lainnya itu jauh gitu. Nah, maka kalian itu bertayamum untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika kalian sholat, misalnya Fikri udah sholat, terus nemu air, kalau dan mau mengulangi lagi sholatnya dan wudhu lagi gitu. Kalau Fikri mah enggak. Nah, maka buat Fikri itu sebuah mendapatkan pahala 2 kali. Mendapatkan pahala gitu, atau mendapati sunnah lah. Kalau yang mengulang lagi seperti dan mengulangi lagi wudhunya dan sholat lagi, itu mendapatkan pahala 2 kali. Oh, ini mah apa ya bahasanya tuh? Mulai iya, nggak peduli lagi dari seseorang itu tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal yang tidak penting bagi dirinya. Contoh, Fikri dia sibuk dalam hal yang tidak penting seperti ngelamun, gak jelas, mejeng, ya, gak jelas itu. Nah, maka Allah mulai berpaling dari seseorang. Nah, itu contoh akar, yaitu dari perkataan maupun perbuatan. Di waktunya sekolah kalian malah tidur, atau kalian malah gak sekolah, itu tidak penting, maka Allah akan berpaling. Lanjut yang kedua, sunnah. Ada yang tahu sunnah? Jangan dulu lihat sini, menurut kalian aja sunnah. Hah? Ada yang tahu sunnah? Arti sunnah? Sunnah. Jangan lihat dulu ke sini, menurut kalian dulu, menurut otak kalian. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Dari tadi ya, benar. Penjelasan apa gimana? Sunnah perkataan Dan perbuatan yang diperbuat oleh kanjeng Nabi. Coba satu orang. Gak jelas? Adalah dilakukan lebih baik, tidak dilakukan tidak apa-apa. Lebih tepatnya itu dan bukan mendapat pahala, Ya. ditinggalkan juga, tapi tidak disiksa. Itu semua. Menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Jadi sama-sama, kalau tadi kan ada sebuah perbuatan, perkataan, sama hadis itu kan baru ya. Nah, sunnah juga sama. Menurut ulama ahli hadis, kelihatan nggak sih? Bisa baca? Bisa. Menurut ulama fikih, sunnah ialah syarat yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Contohnya, minum itu harus duduk, sunnah kan? Tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi meninggalkan, kan itu sunnah, hanya sunnah. Kalau sambil duduk berarti mendapat pahala, tetapi itu tidak wajib
bagi yang ya ahli-ahli doang gitu. Terus sunnah menurut ulama usul fikih ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Nah, jadi menurut ulama usul fikih, sunnah itu bukan dari Al-Quran, tapi itu sebuah perilaku atau perbuatan, perkataan Kanjeng Nabi yang patut dijadikan hukum syara. Seperti tadi sunnah itu minum sambil duduk, makan, berdoa dulu atau pakai 3 jari, ya Pak. Menurut ulama mau'idhah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan orang-orang pengikut setelahnya. Contohnya, siapa yang mau menghendaki dunia, maka ia harus beli. Nah, ini juga dunia sebenarnya. Sekolah itu dunia. Maka kalian harus belajar itu, harus berilmu. Masuk MA, kalian harus berilmu. Apalagi ntar kelas 11 kalian bakal akan melaksanakan P2M. Bener gak? Apa arti P2M? Sama kayak gini konsepnya di sekolah. Ini mengingat flashback. Ini siapa yang mau bertanya? Ya, silakan dibuka. Tadi kan tadi udah dibagi per kelompok ya. Ya. Nah, satu kelompoknya itu wajib bertanya ya. Kan sahabat teh itu kan satu yang akan Nabi dan yang lain seperti para sahabat itu kan maksudnya eta teh semacam kuotas deui mana aya nama kuotas. Oh, jadi perkataan. Berarti pertanyaannya apa khobar semacam kuotas? Menurut istilah muhaditsin, khobar adalah suatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Ada yang tahu man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi. Ini bahasa Arab ini. Man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Nah, mereka itu kita itu orang-orang yang nggak tahu itu ngira itu tuh hadis. Padahal sebenarnya itu bukan kotes, tapi lebih ke ilmu yang disampaikan oleh para sahabat atau para tabi'in atau dari Nabi sendiri. Tapi itu bukan hadis, melainkan khobar. Ada lagi? Kan tadi membahas sunnah ya. Mau nanya, apakah bersiwak sama pakai sorban itu termasuk sunnah, Kak? Jelas. Itu banget jelas ya. Kanjeng Nabi mengajarkan siwak, memakai siwak sebelum sholat ataupun sebelum melakukan perbuatan-perbuatan baik. Boleh tuh menyiwak atau menyusur ya, Pak? Boleh. Sunnah itu memang benar. Memakai sorban juga sunnah. Tidak wajib hukumnya, tapi sunnah. Kalau melaksanakannya itu bakal mendapat pahala. Kalau tidak juga maka tidak bakal disiksa. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak? Terima kasih. Tenang aja itu sudah kok, gak akan lupa. Sesuatu yang disandarkan pada khobar dan perbuatan yang disandarkan atau kan pertanyaannya itu disandarkan itu apa sih? Nah, disandarkan itu adalah kayak gini. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan biasa dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Jadi kan perkataan
sama begitu. Rambutnya kan segini, di bawah daun telinga. Ya, jadi makanya bukannya kayak menyerupai wanita ya. Ya karena kalau ada seorang lelaki berambut panjang ya itu melihat dari dulunya akan ngeri juga kayak gitu. Penjelasan sunnah menurut istilah. Perkenalkan, nama saya Ira Janur Husna. Izin menjawab. Segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan dari Al-Quran, baik seperti perbuatan dan perkataan. Kepada siapa dan apa aspeknya? Ayo. Satu. Disenderkan. Wah. Oh, hadis disandarkan kepada sahabat, kepada tabiin, kepada nabi. Kemarin benar. Dari nabi kepada sahabat. Nah gitu, bukannya dari sahabat tapi langsung nabi ngaco. Dari nabi kepada sahabat. Aspeknya apa? Kauliah, fi'liyah Oh, sama ucapan, perbuatan. Persetujuan. ya persetujuan. Ucapan dan perbuatan. Tingkah laku. Apa Cina? Iya benar. Ada tiket naik kontes. Yang terakhir, berasal dari kata apa sebenarnya? Yuk. Ambil aja nggak apa-apa. Iya, sama-sama.